Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kembali Allah pertemukan kita di dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu syariat. Ikhwan wa akhwat fillah dan Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita membahas min mubtilatil a'mal, di antara mubtilat, di antara perkara yang akan merusak keamalan. Poin yang ke-26 adalah man kharaja an jama'atil muslimin, itu orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Dan pembahasan ini kemarin sudah disampaikan berdasarkan hadis di dalam periwayatan, yaitu di dalam periwayatan Al-Imam At-Tirmidzi pada hadis yang 2863, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di sana dikatakan dari sahabat Haris Al-Asy'ari, beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ana amurukum bi khamsin Allah wa amarani bihinna, dan aku memerintahkan kepada kalian dengan 5 perkara. Aku memerintahkan kalian dengan 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanmu dengan 5 perkara tersebut. Dan 5 perkara tersebut kemarin sudah disampaikan. Yang pertama adalah itu as-sam'i, itu mendengar, wa ta'ah, taat, wal jihad, jihad, wal hijrah, berhijrah, wal jamaah, dan jamaah. Kemarin sudah disampaikan apa itu as-sam'u, apa itu at-ta'ah, apa itu al-jihad, apa itu al-hijrah. Yang belum tersampaikan itu tentang al-jamaah. Kenapa? Karena ini pembahasan yang disampaikan di dalam kalimat ini, yang ditekankan adalah al-jamaah wal jamaah. Kalimat terakhir ini, fa innahu man farraqal jamaah, maka sungguhnya orang yang dia yaitu memisahkan diri dari jamaah, qida shibrin, itu memisahkan diri 1 jengkal, maka faqad qala'a ribqatal Islam, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam. Ya, min unuqihi, dari lehernya.
illa an yuraji'a, sampai dia kembali. Lalu wamanidda'a dakwal jahiliyah, dan barang siapa yang dia itu menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min jusa jahannam, maka sungguhnya dia termasuk kumpulan dari penghuni neraka jahanam. Faqala rajul, maka ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wa in shala wa shama, jika dia salat ataupun apakah dia jika salat dan puasa juga sama? Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, apakah dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Qal, maka Rasul mengatakan, wa in shalla wa shama, iya, walaupun dia salat dan juga dia berpuasa. Maka Rasul menegaskan, fad'u bidda'wallah, maka serulah oleh kalian dengan seruan Allah, alladzi samakum al-muslimin al-mu'minin ibadallah, yang Allah telah menamakan kalian dengan seruan Allah tersebut, kalian orang muslim, kalian orang beriman, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau seruannya karena Allah, seruannya adalah seruan Allah, itulah muslim. Bukan seruan orang-orang jahiliyah. Setelah kemarin disampaikan apa itu yang dimaksud dengan as-sam wa ta'ah, mendengar dan taat, maka sudah disampaikan mendengar dan taat yang dimaksud adalah yaitu mendengar dan taat kepada siapa? Waliul amr. Apa yang disampaikan oleh waliul amr, apa yang disampaikan oleh pemerintah yang sah, yang di sana wujudul wilayah, yang mereka ada wilayahnya, yang memiliki kekuasaan, maka ini yang dimaksud di dalam as-sam wa ta'ah tersebut. Adapun yang dimaksud dengan jihad, itu adalah al-jihad yang dimaksud fisabilillah li'i'la'i kalimatihi. Itu yang berjihad di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala qudawabit wasyurut, dan jihad itu di dalam Islam memiliki kaidah-kaidah dan juga memiliki syarat-syarat. Begitu pula yang kemarin disampaikan yang terakhir tentang al-hijrah, tentang hijrah. Bagaimana yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu sebagaimana kata Al-Imam Mubarakpuri dalam kitab Syarhu At-Tirmidzi, beliau mengatakan al-intiqal min Makkah ila Madinah qabla fathi Makkah. Hijrah yang dimaksud di sini adalah berpindah dari kota Makkah menuju Madinah, itu sebelum terjadinya penaklukan kota Makkah. Lalu kemudian dikatakan wa min daril kufri ila daril Islam, hijrah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam. Yang dimaksud dengan negeri Islam adalah negeri yang di sana telah ditegakkan dan juga bolehnya disiarkan syiar-syiar Islam. Bukan negeri Islam itu adalah negeri yang pasti semuanya undang-undangnya Islam, dan yang negeri sana syiar Islam itu ada. Kemudian dikatakan wa min daril bid'ah ila daris sunnah, dari negeri bid'ah menuju negeri sunnah. Yang di sana banyak sekali bid'ahnya kemudian dia tinggalkan, menuju negeri yang penuh dengan sunnah. Begitu pula wa minal ma'siyah ila taubah, dan dikatakan hijrah adalah berpindah dari kemaksiatan kepada taubat. Itu sebagaimana dalam hadis Bukhari 6484, Rasul mengatakan al-muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang Allah larang darinya. Itu ya. Begitu pula yang lainnya, kemarin sudah disampaikan. Kemudian dalil dari hijrah dari negeri bid'ah pada negeri sunnah, negeri maksiat kepada negeri taat, itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari hadis yang 3470 dan Imam Muslim di dalam hadis yang 2766. Bagaimana ketika kisah orang yang membunuh 99 orang plus dengan satu ahli ibadah, maka Rasul mengatakan, ya, bahasanya orang tersebut diberikan nasihat oleh ahlul ilmi, intalik ila ardi kada wa kada, pergilah engkau menuju negeri ini dan negeri itu. Fa inna biha unasan, maka sungguhnya di sana di negeri tersebut ada orang-orang yang mudun Allah, yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikatakan fa'budillah kama'akum, maka sembahlah oleh engkau Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Wala tarji' ila ardik,
Dan jangan kau kembali lagi kepada apa? Negeri. Jangan. Jangan kembali pada negerimu. Kalau kau sudah hijrah dari negeri maksiat, dari negeri bid'ah, negeri yang penuh dengan kerusakan menuju negeri sunnah, menuju negeri yang penuh dengan kebaikan. Jangan pernah kembali lagi ke negerimu yang dahulu. Itulah sebabnya, ya, kalau kita hijrah itu memang dalam rangka untuk memperbaiki keadaan. Jangan sampai kita hijrah justru hanya untuk sekedar, ya, lari dari masalah, bukan. Lalu kemudian dari sini Pak innaka ardusau, maka sungguhnya dia adalah negeri yang buruk, negeri yang jelek. Adapun yang kelima tadi tentang al-jamaah. Apa al-jamaah yang dimaksud? Maka di sana kalimat yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan man kharaja anit ta'ah, yaitu barang siapa yang dia keluar an ta'ati imamil jamaah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pada imam jamaah atau faraqakum fil amri mujtama' alaihi, atau dia kemudian memisahkan dari perkara yang sudah disepakati atasnya, faqad dhalla wa halak, maka sungguh dia telah tersesat dan telah binasa. Jadi kita terlarang untuk keluar dari barisan kaum muslimin atau yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, karena itu adalah bentuk kesesatan dan itu adalah bentuk kebinasaan. Ya. Lalu kemudian qala Abul Abbas, telah berkata Al-Abul Abbas, yaitu yang maksud dari Syekhul Islam. Beliau mengatakan kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Qur'an min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhabin aw tariqah fahuwa min azzail jahiliyah. Dia mengatakan setiap apa saja yang keluar dari seruan Islam dan Quran, dia keluar dari seruan Islam, dia keluar dari seruan Quran, dia mengikuti apa? Min nasabin, dari nasab. Kemudian au baladin, atau mengikuti negeri, kebiasaan yang terjadi di negerinya. Au jinsin, atau dia mengikuti jenis orang per orang, individu berindividu. Au madhab, ataupun madhabnya. Au tariqah, atau tarikatnya. Maka bahwa min azzail jahiliyah, maka itu semuanya termasuk kemuliaan jahiliyah. Itu kemuliaan jahiliyah, ikhwah. Anda berbangga dengan nasab, Anda berbangga dengan negeri. Lihat saya lahir dari ini, nasab ini. Lihat keturunan saya. Lihat orang-orang, ya, yang ada di negeri saya. Atau dia berbangga dengan satu orang yang dia anggap orang yang paling mulia, atau berbangga dengan madhabnya. Itu adalah seruan jahiliyah, ikhwah. Kalau Islam tidak menganjurkan seperti itu. Islam itu tidak kemudian terikat dengan satu ikatan individu, negeri. Kalau kemudian misalkan kita tinggal di satu negeri yang kita anggap negeri kita adalah negeri yang terbaik, ternyata ada keburukan, yang kita katakan yang buruknya adalah buruk. Jangan kemudian keburukannya kita anggap baik. Kalau kita kemudian misalkan mengikuti, misalkan Ustadz, Kiai, Ajengan, yang kita tahu itu adalah orang yang soleh misalkan, tapi mereka adalah orang yang tidak maksum. Bukan berarti setiap apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, ketika ada kesalahan kemudian kita ikuti terus. Tidak. Yang benarnya kita ikuti. Adapun kekeliruannya, maka kemudian kita tidak mengikutinya. Dan kita maklumi karena apa? Karena beliau adalah orang yang tidak maksum. Makanya sebagai seorang muslimah hendaknya kita mengikuti apa yang diseru oleh Islam dan juga yang disampaikan oleh Quran. Kemudian wal muradu bil jamaah baikonihi sallallahu alaihi wasallam wal jamaah. Dan yang dimaksud dengan ucapan al jamaah berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala At-Tibi, maka Imam At-Tibi dalam kitab Tuhfatul Ahwadi beliau mengatakan al muradu bil jamaah as-sahabah wa man tabi'akum minat tabi'in wa tabi'in minas salafis shalihin.
Maka beliau mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan al-jamaah. Jadi kita harus mengikuti al-jamaah itu. Mengikuti siapa? As-sahabah. Mengikuti para sahabat. Wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti mereka. Siapa? Minat tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Muridnya para sahabat. Wa tabi'in tabi'in. Dan orang yang mengikuti tabi'in. Yaitu tabi'un tabi'in. Sahabat punya murid namanya tabi'un. Tabi'un punya murid namanya tabi'un tabi'in. Itu muridnya ya. Dan ini 3 generasi terbaik ikhwah. Sahabat, tabi'in, dan juga tabi'un tabi'in. Minas salafis shalihin, dari para pendahulu yang saleh. Mereka adalah pendahulu kita. Mereka adalah salaful ummah, pendahulu umat ini. Siapa? Yaitu para sahabat, tabi'un, wa tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik. Lalu kemudian qala Abu Muhammad As-Sulaimani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa fi kulli zamanin, pada setiap zaman tersebut, ja'alallahu lil muslimina jamaah. Allah telah jadikan bagi kaum muslimin ada jamaah. Ada kumpulan orang-orang yang ittiba sunnah. Ada kumpulan orang-orang yang senantiasa ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kelompok yang nanti akan tetap istiqomah di atas manhajnya para salaful ummah, pendahulu umat ini. Mereka berpegang teguh dengan para sahabat. Mereka mengikuti cara beragamanya para sahabat. Akan ada di setiap zaman, di setiap waktu akan muncul orang-orang seperti ini. Yakin itu. Ya. Lalu kemudian wakum ahlul hadis, dan mereka adalah ahlul hadis. Kenapa ahlul hadis? Itu karena mereka adalah orang yang selalu menisbatkan pada siapa? Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja dinisbatkan kepada Rasul. Lalu kemudian dikatakan fal yaltazim garir zakum, bahasanya maka hendaknya kalian iltijam dengan loyalitas mereka. Li'annakum adwa'un nas lillahi wa li rasulih, karena mereka ahlul hadis, mereka al-jamaah adalah orang yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka paling taat. Ketika mereka bicara apapun, mesti mereka mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Mereka tidak akan berani kemudian menentangkan antara qaul Allah, ucapan Allah dan Rasulnya, dengan pendapat orang lain. Walaupun mungkin gurunya, walaupun mungkin dia adalah orang yang dianggap memiliki ilmu yang lebih dibandingkan dia. Walaupun mungkin dia adalah orang yang dianggap orang yang paling soleh di zamannya. Tapi kalau seandainya mereka betul-betul bertabrakan. Kenapa saya bilang betul-betul bertabrakan? Karena kadang ada orang yang mengatakan bertabrakan padahal tidak bertabrakan. Kalau memang ini benar-benar menyelisih kitab, menyelisih sunnah, menyelisih Allah dan Rasulnya, maka mereka ahlul hadis, mereka al-jamaah akan mendahulukan siapa? Yaitu mendahulukan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan mendahulukan pendapat manusia yang lainnya. Dan dikatakan wa atwa'un nas liwulatil amril muslim, dan mereka al-jamaah ahlul hadis itu mereka adalah manusia yang paling taat liwulatil amril muslim, kepada pemimpin negeri kaum muslimin, kepada waliul amr, ada pemimpin yang memegang urusan kita. Wallahul musta'an wa a'lamu wa ahkam. Bahasanya, dan Allah lah tempat minta pertolongan, karena Allah yang maha tahu dan Allah yang maha bijaksana. Nah ini. Jadi al-jamaah artinya kita nggak boleh keluar dari al-jamaah. Yang dimaksud adalah bukan jamaah kelompok-kelompok individu ataupun ormas organisasi enggak, ataupun muasasah yayasan enggak. Tapi kita tidak boleh menyelisihi, yaitu jamaah yang dimaksud adalah orang-orang kelompok-kelompok yang mereka
mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud. Makanya tidak boleh kemudian kita langsung menghukumi orang keluar dari organisasi dikatakan ya, wah berarti ini minta kelihatan. Tidak bisa seperti itu. Nggak boleh mengatakan seperti itu. Karena apa? Kita lihat organisasi seperti apa, ormas seperti apa, ya. Karena bisa jadi di dalam beberapa muasasa mungkin banyak yayasan-yayasan, ternyata ini sama-sama, ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka mereka adalah al-jamaah, walaupun berbeda bajunya. Ya, ada orang yang satu kelompok, satu golongan, sama-sama mengatakan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, tapi yang satu golongan ini ternyata di dalamnya ada yang berpegang teguh dengan sunnah, justru ada yang menyelisih sunnah. Itu sudah tidak aneh. Karena yang namanya klaim al-jamaah itu bukan klaim secara lembaga, tapi lihat individu per individunya. Lihat orang per orangnya. Bukan dilihat dari apa? Dari bajunya, dari kelompok baju muda. Tapi yang sulit adalah di sini keyakinan kitanya. Ya. Oleh Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, al-jamaah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah yaitu apa yang menyepakati kebenaran walaupun engkau seorang diri. Mungkin hari ini, zaman ini, kita mungkin nggak bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kita mungkin sendiri, dianggap berbeda dengan yang lainnya. Tapi kalau kita ini di atas al-haq, walaupun kita sendiri, tapi kita mengikuti thariqahnya para sahabat, kita mengikuti Rasulullah SAW, itulah al-jamaah. Walaupun apa? Tadi dikatakan walaupun tawahdak, walaupun engkau seorang diri. Ya, karena kebenaran tidak dihitung dengan banyaknya orang yang mengikuti mereka, tapi kebenaran itu dihitung apakah sesuai dengan kebenaran atau tidak. Jika menyesuaikan dengan kebenaran, jika dia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dialah al-jamaah walaupun seorang diri. Tapi ketika dia pindah ke negeri lain, mungkin dia bertemu dengan orang-orang yang sama-sama mengikuti Allah dan Rasulnya, itulah al-jamaah juga. Ya, jadi seperti itu. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Laka'i dalam kitab yaitu Bisyarki Usulil I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian dilanjutkan dan ucapan tentang Ibnu Umar ini disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani sebagaimana dalam ta'liq beliau terhadap kitab Miskatil Masabih. Ya, pada juz yang pertama halaman 61. Dan ini pun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, yaitu pada juz yang keempat halaman 467. Wallahu a'lam. Lalu kemudian Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarhu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan alladzina kanu ala makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hum al-jamaah. Orang-orang yang mereka berada ya di atas apa yang dititi oleh Rasul dan para sahabatnya, hum al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Jadi apa saja yang telah dititi oleh Rasul dan juga para sahabatnya. Dan kita mengikuti seperti mereka, itu adalah al-jamaah. Alladzina istama'u ala syariatihi, yang mereka berkumpul di atas syariatnya. Wa hum alladzina imtathalu ma wasallahu bih, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-jamaah itu kalau menurut beliau ini adalah orang-orang yang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Itu al-jamaah namanya. Ya. Lalu al-jamaah itu adalah orang-orang yang mereka berkumpul di atas syariatnya. Syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengikuti contoh Rasul. Dia mengikuti syariat Rasulullah. Dan yang kemudian selanjutnya al-jamaah itu mereka adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? An aqimud dina wala tatafarraqu fi. Itu hendaknya mereka menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Ya, ini al-jamaah. Jadi al-jamaah itu menurut dia diantaranya adalah orang yang dia meniti jalan seperti yang dititi oleh siapa? Oleh Rasul dan para sahabatnya.
Yang kedua, mereka adalah orang yang berkumpul. Ya, mereka adalah orang yang berkumpul di atas syariatnya. Misalkan berkumpul berarti kudu barengan. Sudah kelompok enggak. Kita misalkan di Indonesia, seandainya kita di satu negeri sendirian, negeri yang lain ada orang satu lagi sendiri, sendiri. Walaupun satu, hakikatnya mereka kumpulan. Kenapa? Karena sama-sama di atas syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang ketiga, mereka adalah orang yang mengerjakan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu agar menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Ini al-jamaah namanya. Nah, itu yang ke-26. Adapun yang sekarang, bahasanya orang yang melakukan amalan tersebut akan merusak amalan solih yang telah dia lakukan. Yang ke-26 adalah al-mutahajirani biduni haq. Yaitu dua orang yang saling menghajar. Ya, hajar boykot, ya, saling membelakangi, saling tidak mau menyapa, saling tidak mau mengenal dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Ya, awas ya. Menghajar tanpa alasan yang hak, jatuhnya malah apa? Merusak amalan, ikhwah. Makanya tidak boleh kita mudah untuk apa? Menghajar saudara kita sama muslim tanpa alasan yang hak. Biduni hakin, dengan tanpa hak. Ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim pada hadis yang 4652. Di sana diterangkan an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasul, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Sering ya, hadis ini sering kita dengar ya. Kata Rasul, tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, menggunakan kalimat abwab. Karena pintu surga tidak satu ya. Kita masih ingat pintu surga berapa? 8. Ya. Itu sebagaimana dalam hadis Muslim berkaitan tentang doa atau zikir setelah berwudu. Ya, Futihat abwabul jannah as-samaniyah. Ya, dibukalah pintu-pintu surga yang 8. Berarti pintu surga berapa? 8. Ya, pintunya 8. Ya. Sedangkan pintu surga itu suka digambarkan juga dalam beberapa hadis, itu Pak, luasnya Masya Allah luar biasa luas ya. Ya. Segitu surga luas. Mungkin penyesalan yang paling disesali oleh manusia kalau surga yang sebegitu luasnya nggak ada kapling buat dia. Ini kan yang paling disesalkan oleh manusia. Dan ini juga akan disesali oleh kita. Kalau apa? Kalau kita ini, ya, auzubillahi min dzalik ya, itu kalau kemudian tidak mendapatkan kapling dari mana? Ya, dari surga Allah Subhanahu wa taala, padahal surga Allah itu luas. Surga Allah luas, tapi ternyata tidak dapat kapling. Alhamdulillah min dzalik. Makanya kita berharap ya Allah, mudah-mudahan kita dapat kapling di surga ya. Bila perlu ya, syukur-syukur ya Masya Allah. Kita berharap sekali minta sama Allah, kita ini masuk surganya bebas hisab. Ya kalau enggak bebas hisab ya minimal hisab yang ringan lah. Allahumma hasibni hisab yasira. Atau ada yang siap dihisab dengan hisab yang berat? Waduh, berat jangan ya. Berat. Pengennya ringan hisabnya. Lalu kemudian dikatakan, yaitu dibukanya pintu surga itu kapan? Yaumal isnaini wa yaumal khamis. Pada hari Senin dan Kamis. Nah, ini hari apa? Wah, berarti ditutup. Nanti buka lagi 2 hari yang akan datang insya Allah. Lalu kemudian dikatakan, fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka akan diampuni setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan suatu pun, illa rajulan, kecuali ya seseorang kanat baina wa baina akhihi syahta, yang antara dia dengan saudaranya itu ada permusuhan.
Pintu surga pada hari Senin dan Kamis dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka semuanya. Maka setiap kaum muslimin, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesempatan diampuni dosanya selama dia tidak melakukan kesyirikan. Kurang apa coba Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dosa kita sebanyak apapun, kalau kita tidak melakukan kesyirikan, maka ada kemungkinan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada kesempatannya di tiap minggu berapa hari? 2 hari. Wah, 2 kali. Wah, kurang apa coba? Masa kita kurang syukur dengan Allah? Ya. Lalu kemudian fayuqal, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andiru hadaini. Tangguhkan untuk 2 orang ini. 2 orang siapa? Yang saling bermusuhan. Makanya bapak-bapak ya, kalau kita ikhwan walaupun akhwat ya, kalau kita ini kemudian ada musuhan dengan saudara kita, segera selesaikan. Segera selesaikan. Ya. Coba kalau musuhannya hari Ahad, pintu surga dibuka hari apa? Senin, maka segera Ahad itu selesaikan masalahnya. Jangan nunggu lewat, rugi. Nanti nunggu lagi Kamis, kan lama tuh. Udah aja selesaikan hari Ahad. Jangan kelamaan musuhannya. Musuhan kok jadi hobi, jangan. Sudah selesaikan, beresin ya. Itu. Namanya manusia kadang ada musuhannya kan? Ada. Berhentikan, sudah selesai. Maka dikatakan anziru hadaini hatta yasfaliha. Maka Rasul mengatakan kalimat, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, yaitu tangguhkan 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Dan ini kalimat ini diulang sama Rasul ya. Itu kata Allah 3 kali. Ya. Andiru hadaini hatta yasfaliha, andiru hadaini hatta yasfaliha, 3 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditangguhkan. Tangguhkan orang yang keduanya memiliki permusuhan. Padahal kesempatan diampuni apa? Dosa. Ditahan. Eman-eman kan? Sayang-sayang. Makanya sudahlah, muslimah jangan musuh-musuhan baik. Dan ini musuhan itu banyaknya terjadi Pak. Di antaranya gara-gara apa? Debat kusir. Debat yang nggak ada faedah. Pasal apa aja didebatkan, itu ujungnya apa? Marahan. Kalau nggak percaya buktikan. Ya, zaman sekarang itu mulai banyak kemarahan. Zaman kita ini, saya juga kadang heran ya. Ketika sudah adem, begitu ada pemilihan, ribut lagi. Sama kaum muslimin ribut. Ada yang membela A, ada yang membela B, ada yang membela C. Padahal yang kita lihat calonnya 1, 2, 3 itu muslim semua bukan? Muslim, sesama muslim kok saling rebutan. Sama muslim kok saling ributan. Ya sudah ikhwan. Kenapa mesti diributkan? Yang lebih, ini herannya tuh bukan hanya pilihan puncak. Presiden, gubernur, wali kota, sampai pemilihan kubu masih ribut ikhwan. Betul enggak? Luar biasa. Nyari apa kita ini? Bu, cari yang adem. Sudah selesai. Ya. Sesama kaum muslimin yang rugi siapa? Kita sendiri, ikhwan. Yang seharusnya kita mendapatkan jaminan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan diampuni setiap Senin dan Kamis. Ini musuhannya ya mulai sejak kampanye sampai kemudian selepas kampanye sampai jadi masih musuhan kene bae. Berapa Kamis terlewat, berapa Senin terlewat, ruginya luar biasa. Hanya gara-gara ngebelain yang tidak jelas. Kan heran ya. Makanya sudahlah, adem-ademin, jangan bikin provokasi yang gak karu-karuan. Ya. Kemudian anna fil hadisi Darawardi ilal mutahajjiraini. Kemudian di dalam hadis dari Darawardi itu menggunakan kalimat ilal mutahajjiraini. Kalau tadi kan dikatakan itu illa rajulan kanat bainak wa baina akhihi syahna. Yaitu kecuali seorang yang antara dia dengan saudaranya ada apa? Ada permusuhan. Tapi dalam riwayat yang lain itu menggunakan kalimat yaitu
illal mutahajirain, kecuali dua orang yang saling apa? Menghajar. Kalimatnya langsung menggunakan mutahajirain. Kemudian min riwayat Ibni Abda wa qala Qutaibah illal muhtajirain. Kalau dari Qutaibah menggunakan kalimat illal muhtajirain, ya, dengan kalimat muhtajir. Dari kata ihtajara. Ya, kalau tadi dari kata apa? Tahajara, saling menghajar, ikhwan. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di antara penjelasannya, as-shaum min afdhalil ibadat allati yataqarrabu bihal mar'u ila rabbih. Senin dan Kamis itu kan berkaitan dengan apa? Senin dan Kamis berkaitan dengan puasa juga, yaitu puasa Senin dan Kamis. Makanya ketika pintu surga dibuka, dianjurkan kita untuk banyak beribadah, di antaranya adalah dengan berpuasa. Makanya ada puasa Senin, Kamis. Dan ini di antara perkara yang termasuk atau di antara ibadah yang afdal dalam rangka mendekatkan diri seseorang kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuksiru minas siyam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dari puasa, wa khususan yaumai al-isnain wal khamis. Maka beliau kemudian lebih khusus memperbanyak puasa pada dua hari, yaitu hari apa? Hari Senin dan Kamis. Itu Rasul berpuasa di waktu pintu surga sedang dibuka. Sedang dibuka. Kama yukhbiru Abu Hurairah, sebagaimana yang telah dikabarkan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Abu Hurairah di hadis, di dalam hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsara ma yasumul isnain wal khamis. Beliau adalah orang yang banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Maksudnya adalah kanat adatuku sallallahu alaihi wasallam siyama hadainil yaumaini min kulli usbu' tatawuan. Maksudnya adalah adatnya Rasul, kebiasaan Rasul itu adalah puasa dua hari ini min kulli usbu' pada setiap minggu, yaitu tatawuan, sebagai puasa apa? Tatawu, puasa sunnah. Ya, kan kadang kita suka mendengar ada kalimat sunnah itu, ada beberapa istilah sunnah ya. Kadang suka dikatakan sunnah, kadang suka dikatakan tatawu, kadang suka dikatakan mustahab, kadang suka dikatakan mandub, kadang pula suka dikatakan sebagai apa? Di antaranya nafilah, walaupun nafilah ini terkadang bisa bermakna wajib juga. Nah itu. Kalau tatawu berarti artinya sunnah. Kalau mustahab juga diartikan apa? Sunnah. Ya sunnah, ya sunnah. Mandub juga sama, diartikan sunnah. Nah, jadi Rasul itu seperti itu. Kebiasaan juga seperti itu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di waktu itu, maka dengan kalimat tersebut, kenapa? Di dalam hadis lain itu dikatakannya tu'radul a'mal. Bahasanya disodorkan amalan tersebut. Yang dimaksud adalah a'malu bani Adam minal khair wasyarr wa ta'a wal maksiyat. Yang dimaksud adalah amalan anak Adam dari kebaikan ataupun keburukan, ketaatan ataupun maksiat, itu tu'raddu kulla isnaini wal khamis. Maka di sana disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfiru likulli muslimin, maka pada Senin dan Kamis itu diampuni dosa setiap kaum muslim. Ya, ini tidak bertabrakan karena memang puasa hari Senin dianjurkan, Senin Kamis berbetulan dengan dibukanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ya, maka di sana dikatakan ternyata adanya ampunan tersebut tidak berlaku bagi orang mutahajiraini, bagi dua orang yang saling menghajar. Padahal di Senin Kamis itu ada ibadah puasanya. Senin dan Kamis itu
disodorkan amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Senin dan Kamis itu pula Allah bukakan pintu-pintu surga, dan Senin Kamis juga. Maka di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu semua tidak akan berlaku. Maksudnya adanya ampunan tersebut tidak berlaku bagi dua orang yang masih memiliki permusuhan. Makanya kalau ada musuhan segera, ya, jangan sampai melewat Senin dan Kamis. Kalau sekarang musuhan, ya berarti Ustaz kalau begitu besok masih boleh ya? Bukan, segera selesaikan. Barangkali ke besok juga kita nggak ada usia, kan begitu kan? Itu. Ya, kalau bisa segera secepatnya, ya. Kalimat al-mutahaji rohani itu juga, ya, suka diartikan maksudnya adalah al-mutakhasimaini, orang yang saling bermusuhan, orang yang saling hajat, orang yang saling, ya, bermusuhan. Itu semuanya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Nah, itu adalah poin yang ke-27. Lalu kemudian kita lihat di antaranya yang akan merusak amalan kita. Amalan-amalan yang telah kita kerjakan dengan susah payah. Amal soleh yang telah capek-capek kita kerjakan. Itu akan rusak di antaranya. Kalau tadi kan rusak juga kan? Ya. Di antaranya adalah poin yang ke-28. Man ahdasa au awa muhdisan bil Madinah. Yaitu orang yang melakukan perbuatan bid'ah atau melindungi orang yang berbuat bid'ah di kota Madinah. Nah, ini dikhususkan. Kenapa di kota Madinah ya dikhususkan ya? Karena kita tahu itu adalah negeri haram. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah, melanggar syariat, orang-orang yang dia itu kemudian meninggalkan sunnah, maka orang yang seperti ini di negeri manapun buruk dalam pandangan syariat. Akan tetapi ketika di Madinah jauh lebih berat, ikhwah. Jauh lebih berat. Ya, ini jauh lebih berat. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana di sini diterangkan bahasanya al-Madinatu haram. Madinah itu haram. Ma baina air ila saur. Yaitu apa yang ada di antara air ila saur. Air yang dimaksud adalah gunung air dengan gunung saur. Karena memang kota Madinah terletak di antara dua gunung tersebut. Kan Madinah dikelilingi oleh apa? Oleh pegunungan. Ya. Madinah dikelilingi oleh pegunungan, dan batas-batas kota Madinah itu maka orang terlarang, ya, melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Terutama ini adalah tanah haram. Makanya orang-orang kafir itu tidak boleh masuk ke dalam tanah haram. Karena masuk di antaranya adalah negeri Madinah. Ya. Jadi al-Madinah itu haramun ma baina air ila thaur. Ya, ada yang membaca air, ada yang membaca air. Bahasanya Madinah itu haram, apa yang terletak di antara gunung air dan gunung Thaur. Lalu kemudian di sini pun dikatakan pula, paman ahdasa fiha hadasan. Barang siapa yang dia melakukan perbuatan bid'ah di dalamnya, au awa muhditsan, atau dia melindungi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, mengada-ngadakan perkara yang baru di dalam syariat, maka fa'alaikin la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Maka bagi dia akan mendapatkan laknat Allah dan para malaikatnya serta manusia seluruhnya. Bahkan la yaqbalullahu minkum yaumal qiyamah, bahkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya pada hari kiamat. Sarfan wala adlan, yaitu amalan-amalan yang wajibnya ataupun amalan yang sunnahnya. Itu ngeri kan? Orang yang mengadakan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama di kota Madinah, maka orang tersebut, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Dia mendapatkan laknat dari para malaikat dan manusia seluruhnya, termasuk tidak akan diterima amalannya pada hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa penjelasannya? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Tapi itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya yang bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika
syadilantas wabarakatuh. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.